无敌于苍云古界，帝尊英灵，曾经一眼化古月，化神芒。晚辈拜见帝尊。他关心不，这混沌巨灵，血脉雷影，具青莲处，心与虚合。Hello guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan buat Tonghua terbaru yaitu Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Jin Sanchuan. Nah, di part kali ini tuh kita bakal melihat si Changqing yang bakal mendapatkan kekuatan sejati miliknya nih. Kira-kira kekuatan seperti apakah itu? Apakah pedang kaisar yang semakin kuat? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Changqing yang berada di suatu tempat dan bertemu dengan wanita misterius. Di sini si wanita misterius itu mengaku kalau dialah yang sudah menyelamatkan Changqing. Yang ternyata tempatnya ditempati itu adalah tempatnya harta roh pendamping dalam kesadaran ilahinya guys. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi, nggak ada seorang pun yang bisa memasuki tempat ini kecuali si kaisar itu sendiri. Jadi kemarin itu katanya tubuhnya Changqing sebenarnya enggak cacat guys, melainkan yang ada di dalam tubuhnya itu adalah jurang kekacauan. Nah, latihan selama bertahun-tahunnya Changqing enggak sia-sia dong, melainkan seluruh aura yang sudah dilatihkan itu dan sudah dia kembangkan telah terkumpul semua di kesadaran ilahi. Tapi karena ada jurang kekacauan itulah membuat energi spiritualnya Changqing lebih sedikit dari orang biasanya. Itulah kenapa orang-orang bilang dia itu sakit guys. Udah gitu jurang kekacauannya Changqing bisa menelan semua roh langit dan bumi, dan roh itu bakal membantu Changqing mengembangkan teknik 10.000 jalan. Gak cuman itu, juga bakal bisa membantu mempelajari 10.000 hukum. Jadi singkatnya, roh langit dan bumi yang berhasil dikumpulkan Changqing itu nanti bakal membantu dia mendapatkan kekuatan kaisar guys. Keren kan? Namun setelah mengetahui itu semua, Changqing gak percaya guys. Dia malah berfokus mencoba keluar dari sana dan kita pun masuk ke intro ya guys ya. Pada saat Changqing melompat ke dalam air, ternyata dia terbentur air itu sendiri. Jadi air itu berubah menjadi keras seperti kaca guys. Sang wanita misterius tetap berusaha meyakinkan kalau tempat ini sebenarnya adalah kesadaran ilahi milik Changqing sendiri. Serta kalau semisal Changqing pengen masuk ke sini lagi, dia harus berkonsentrasi terlebih dahulu. Si wanita meyakinkan Changqing dengan memperlihatkan para dewa-dewa lembah yang ada di dunia ini. Satu persatu dewa lembah dia munculkan dari batu-batuan yang melayang di sana. Pertama dia perlihatkan si dewa di alam lembah Changyun, yaitu pahlawan bumi Changwu, dan mengeluarkan energi yang sangat besar. Itu membuat Changqing mulai sedikit percaya guys, dan semakin bersemangat. 无敌于苍云古界，帝尊英灵，曾经。 Yang kedua adalah dewa dari lembah kehampaan yang bisa membuat bumi menjadi tidak seimbang. Changqing mulai penasaran nih, ingin mencoba menyentuh dewa itu dalam memastikannya guys. Tapi sayangnya itu tidak berdampak apa-apa. Nah, yang ketiga itu ada dewa dari lembah Danbara. Dia memiliki kedua mata yang berbeda guys. Jadi penjelasannya, karena matanya beda warna satu sama lain, dia memiliki kekuatan yang berbeda juga. Yang terakhir, si wanita itu memunculkan dewa lembah teratai, yaitu Kaisar Qinglian itu sendiri. Wow, berarti Kaisar Changqing bukannya paling kuat guys, melainkan setara sama yang lain.
Segera Chan Qing terkejut memberi hormat kepada kaisarnya. Ini pertama kali kita bisa melihat wujud asli dari Kaisar Qinglian Lembah Teratai. Namun sayangnya untuk sekarang basis kultivasinya Chan Qing terlalu lemah. Jadi si wanita misterius itu harus menunggu basis kultivasi Chan Qing sampai ke puncak dulu supaya bisa membantu Chan Qing memadatkan kekuatan dari sisa-sisa roh dewa itu sendiri. Terlebih kalau sampai terjadi, pasti kesadaran ilahinya Chan Qing bakal memancarkan kekuatan super besar. Alhasil setelah mendengarkan semua penjelasan dari si wanita misterius, Chan Qing mulai mengerti. Dan dia menduga berarti dia itu bisa memadatkan roh-roh dari ke-9 dewa dong. 一眼化古月，化神芒。 晚辈拜见弟子。 Namun dia penasaran guys, kira-kira syarat apa yang diperlukan untuk mempraktekkan metode itu selain mencapai puncak basis kultivasi. Kan gak mungkin bisa semudah itu memadatkan roh-roh ke-9 dewa. Dan kapan dia bisa menjadi dewa pedang abadi? Ternyata syarat yang dibutuhkan itu cuma sumber daya energi yang ribuan lebih banyak dari orang biasanya. Katanya sih cuman ya, tapi ribuan lebih banyak daripada orang biasa. Waduh, bukan hal yang mudah. Tentu Chan Qing penasaran kira-kira apakah ada cara lain buat meningkatkan kultivasi dengan cepat? Tentu ada dong, tapi syaratnya itu Chan Qing harus membuat kontrak dengan sang wanita misterius itu supaya mereka berdua bisa terhubung satu sama lain dengan lebih mudah. Setelah berpikir cukup lama, pertimbangan begitu banyak, pada akhirnya Chan Qing pun setuju membuat kontrak dengan si wanita misterius. Kontrak diselesaikan, Chan Qing langsung mendapatkan metode Kaisar Integritas, memunculkan sebuah tanda misterius di telapak tangannya. Jadi dengan tanda misterius itu, dia bisa menyerap kekuatan langit dan bumi guys. Lalu kekuatan langit dan bumi itu akan dikombinasikan dengan Tantian, jurang kekacauan miliknya Chan Qing. Dan tentu itu bakal membuat kekuatan langit dan bumi menjadi 100 kali lipat lebih dari orang biasanya. Mantap, ini nge-cheat namanya nih. Terlebih kalau Chan Qing diberkahi Kaisar Qinglian, kekuatan itu bakal menjadi 1000 kali lipat daripada orang biasa. Wadidaw. Jadi sekarang mungkin si Chan Qing bakal lebih mudah meningkatkan basis kultivasi daripada orang biasa dong ya. Gak sampai di situ doang, si wanita misterius memberikan ilmu soal kekacauan kepada Chan Qing. Jadi pada saat Chan Qing sudah mengerti dan mempraktekannya, dia tidak hanya bisa memadatkan energi kuno, namun juga bakal bisa menggunakan metode kunonya. Singkatnya, ilmu kekacauan ini bakal membuat Chan Qing menjadi sangat mahir dalam meningkatkan kekuatan. Setelah semua metode itu diberikan kepada Chan Qing, si wanita misterius pun pergi. Nggak lupa dia menasihati Chan Qing harus berlatih dengan keras untuk meningkatkan kekuatan. Tapi lucunya Chan Qing yang masih berada di sana dijatuhkan oleh si wanita ke dalam air guys. Tujuan supaya dia segera bangun dari pingsannya. Dan benar saja, karena hal itu, dia pun akhirnya bangun dari pingsan dan menduga kalau semua itu cumalah mimpi. Nggak lama setelah dia terbangun, dirinya langsung mengingat semua kejadian-kejadian sebelumnya pada saat dia pingsan. Namun, dia melihat tanda kekacauan yang muncul di telapak tangannya itu guys. Sehingga sesuai kata tadi, dia mencoba berkonsentrasi, mencoba membuktikan kalau semua yang dialami dia tadi itu bukanlah mimpi belaka. Dan benar saja guys, dirinya bisa dengan mudah memasuki ke kesadaran ilahinya. Sontak dia menjadi semakin yakin kalau ini semua bukan cuma mimpi.
Dan setelah semua penjelasan tadi, dia bukanlah seorang sampah, melainkan Su Changqing, keturunan dewa. 关系 Anjay. 不，这混沌巨灵 Gak lama dari itu, wanita misterius pun muncul di hadapannya untuk membuat Changqing semakin yakin lagi. Changqing mencoba berkonsentrasi, berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan. Gak disangka-sangka, seluruh kekuatan langit dan bumi datang dan masuk ke dalam tubuhnya Changqing. Gak cuma sampai di situ, seluruh kekuatan langit dan bumi masuk ke dalam tubuhnya itu berkumpul di monumen kekacauan miliknya, dan gak lama dari itu pun dia berhasil menerobos ke langkah kedua pelatihan Qi. Wadidaw, langsung auto cepat naiknya nih. Alhasil dia menjadi semakin yakin dan percaya kalau dia bisa menggunakan kekuatan sejati yang tersimpan di dalam kesadaran ilahinya, guys. Dia pun bertekad untuk menerobos ke langkah ke-9 supaya menjadi semakin kuat. Sehingga kita pun sudah sadar ternyata si Changqing itu bisa lebih mudah meningkatkan kekuatan. Kalau berdasarkan penjelasan tadi, dikarenakan si wanita misterius membantu Changqing serta memberikan ilmu kekacauan. Ini mirip-mirip dengan Tonghua Wanjie Tujun yang dia bisa masuk ke makam para dewa dan dibantu oleh seorang wanita misterius, ya kan? Ya, kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Yes, sekarang Changqing sudah bangun dari pingsan. Apakah dia bakal mulai latihan atau langsung kultivasi saja? 血脉为引，具清廉，心与虚和。 So, jangan kemana-mana dulu dong. Kita bakal masuk ke bagai spoiler buat part 10 mendatang yang bakal rilis lagi nanti. Jadi intinya kita bakal melihat Qiuya, Zhisun dan gurunya datang untuk menemui Changqing. Setelah mereka melihat si Changqing yang sudah terbangun, Zhisun pun menghampirinya dan terlihat marah kepadanya, guys. Karena selama ini Changqing sudah membuatnya sangat khawatir. Tentu mereka berdua senang juga dong dan bercanda bersama karena udah bangun juga. Di sisi lain, gurunya Zhisun dan Wuya melihat itu cukup terkejut. Mereka nggak pernah menyangka hubungan antara Zhisun dan Changqing begitu dekat. Jelas dong, kakak adik ya kan? Sampai-sampai mereka yakin kalau semisal kedua kakak beradik ini tidak saling mendukung, takutnya mereka berdua nggak bakal bisa berkembang. Jadi bisa dibilang Changqing dan Zhisun nggak bisa dilepaskan, guys. Mereka berdua harus bersama-sama untuk menjadi semakin kuat. So, selesai dulu untuk part 9 Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Qian Sanchuan. Seru juga kan, mirip-mirip Tonghua Wanjie Tujun nih. Kita bakal ketemu lagi di part-part selanjutnya dan pastinya hanya di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.